Baik, saya lanjut ya, Pak. Sebelumnya mohon maaf, Pak, saya izin matikan kamera. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Udah. Oke, masuk. Maaf, Pak, tadi sinyalnya nggak stabil, jadi saya mohon untuk off cam ya, Pak. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk kesalahan yang pertama, yaitu kesalahan periode. Di mana di sini kita mau mencari tahu apakah terdapat periode yang seharusnya nggak masuk di tahun 2014. Nah, di sini dapat dilihat dari data transaksi PIB, kita untuk mudahnya itu meng-copy paste dulu kolom nomor dokumen import sama tanggal importnya ke sheet yang baru. Nah, sheet ini itu digunakan untuk sebagai validasi oleh auditor atas tanggal import ini. Nah, kami menggunakan rumus N, di mana rumus N ini itu untuk mendapatkan nilai logika dari dua atau lebih perbandingan dari suatu kondisi. Nah, untuk lebih jelasnya, itu caranya adalah sama dengan N. N, jika tanggal import itu lebih dari sama dengan tanggal, berarti date, tahunnya 2014, 1 Januari, dan kemudian jika tanggal import ini kurang dari sama dengan tanggal 31 Desember 2014, nah, di sini nanti hasilnya akan true. Jadi rumus N ini itu untuk melihat dari apakah dua kondisi itu telah memenuhi syaratnya. Nah, jika dua kondisi ini terpenuhi, maka nanti output yang akan dihasilkan itu true. Nah, jika kondisinya itu salah satu saja itu nggak terpenuhi, nanti outputnya itu akan menghasilkan false. Nah, di sini tuh karena tanggal import di sini itu kan masuk dalam periode 2014, yaitu dari 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Nah, setelah itu kita copy ke bawah. Nah, ini hasil validasinya. Nah, kemudian untuk memperlihatkan mana saja yang salah, kita bisa beri highlight dengan menggunakan conditional formatting. Ke highlight cell rules, kemudian text that contain. Nah, kita ketik false. Nah, ini bisa dipilih warna yang mana saja. Di sini pilihannya banyak, kemudian pilih OK. Nah, jadi untuk nomor 1. Nah, ini setelah itu kita bisa filter untuk mengetahui mana saja yang salah dan kenapa bisa salah. Nah, ini kan tanggal import ini di sini tahun 2015 kan sudah benar kan salah karena dia nggak masuk di periode tahun 2014. Nah, sedangkan di sini ada tanggal di mana periode 2014 namun validasi periodenya masih salah. Nah, ini kita bisa cek ternyata bahwa di tanggal import di sini tuh ada tanda apostrofnya. Di mana berarti kalau ada tanda apostrofnya itu berarti kan nggak sesuai sama format numbernya. Kalau misalkan kita hapus, nanti hasilnya berarti akan true. Nah, ini yang bawahnya juga sama.
Kalau kita hapus, hasilnya nanti akan true. Nah, yang ini kalau kita hapus juga, nah, ini masih salah. Nah, ini masih salah kenapa? Karena di sini itu ternyata yang input itu terjadi kesalahan dalam menginput tanggal, di mana yang harusnya masuknya tanggal malah dimasukkan di bulan. Jadi kalau misalkan kita membenarkan gitu, berarti kan 22 September 2014. Nah, nanti hasilnya akan true. Nah, karena di sini kita sebagai auditor kan nggak boleh mengubah datanya kan. Maka dari itu kita cukup memberikan komen saja di sebelahnya atas alasan kenapa tanggal import ini validasinya bisa nggak sesuai gitu. Nah, di sini kita bisa tulis ada apostrof di tanggal impor. Nah, ini juga sama, ada apostrof, dan yang ini bisa diberi tambahan bahwa terdapat kesalahan dalam input tanggalnya. Nah, selesai untuk nomor 1. Jadi, ini validasi yang telah kami lakukan. Nah, Oke, sebentar. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak dari yang lain? Aman, Pak. Pak, izin bertanya. Siapa? Boleh, bahkan. Itu Pak, saya Ini siapa namanya? Oh, Debbie. Ya, kenapa Mbak? Itu di saya itu ada apostrof, tapi tetap dibaca jadi det, Pak. Jadi dia tetap. Rumusnya apa? Aku pakai if tapi Pak. Gimana? Boleh Bisa share pakai screen? if. Itu bakalan Izin. Oh, aku yang share screen nih. Iya. Iya. Izin stop share ya, Pak. Iya, monggo. Bentar Pak. Punya saya pakai apostrof, tapi dia tuh dibaca det, tapi tetap itu Pak, tetap false. Tapi tetap dibaca det, nggak kebaca teks Pak. Tetap saya share screen Pak. Monggo coba kayak apa? Ini kelihatan nggak Pak? Udah share screen-nya. Udah. Ini tadi, ini Pak, ini yang punya saya Pak. Tapi tetap salah loh. Harusnya ya memang salah ya. Iya. Harusnya kan dia dead ya. Tapi iya. dia kebaca dead. Nggak masalah. Kebacanya teks, iya nggak sih Pak? Iya, dia mau dead, mau kamu ganti number coba. Kalau teks mah bandel dia, mau ganti itu yang dead itu di atas itu jadi number dead. Ya, tetap aja, bisa aja. Oh ini number ya, tapi aslinya teks gitu ya. Jadi dia bandel kalau teks, nggak berubah. Oke, jadi belum solve ya. Ada tadi sorry, ada pertanyaan lagi dulu sebelum saya yang nanya. Makasih ya Mbak Dep. Iya Pak, izin stop siapa share. tadi ya? Ke kelompok 3, silahkan. Untuk yang nomor 1 dulu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Coba di-share screen lagi, Mbak. Ya, baik, Pak. Oke, jadi gini. Itu tadi kan rumusnya pakai apa? Det ya? Pakai N, Pak. Ya, N det kan? Ya. Oke, jadi kalau tanggalnya antara 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Ada cara lain nggak? Sebenarnya ada, Pak. Masalah kan tahunnya aja kan? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Jadi gimana?
Ada ide? Kalau cuma Kelompok tahun kami aja nggak? Gimana Mbak pakai Anissa? filter, Pak. Gimana? Kelompok kami langsung pakai filter. Oke, coba difilter Mbak. Mbak Nusroh Linas ya ini ya? Oh, yang ini, Pak. Anissa ya tadi ya? Anissa Rahmadanti. Nah, Apa ini Anissa mau share? enggak apa-apa, dari sini aja. Mbak Nusroh aja. Oke. Coba di filter. Baik, Pak. Bisa juga ya ini. Ini kan simple aja kan. Terus yang enggak 2014 dicentang ya. Itu juga ada tuh yang enggak 2014. Jadi tadi yang 2014 Yang sisa-sisa itu juga dicentang aja. oh ya. Kenapa dia nggak gabung? Karena kalau dia date dia akan tuh bukan Mbak 2015. Wait. Dilepas dulu filternya semua. Mbak, filternya dilepas dulu semua. Itu loh di kolom C masih. Nah, Di filter, Pak. ya clear filter aja. Filter lagi di tanggal impor. Ya. Yang di-uncheck yang 2014 ada tanda plusnya. Itu berarti dia date gitu. Nah, 2014 yang di bawah-bawah berarti dia bukan date. Makanya nggak masuk ke kelompok 2014. Nah, itu di-uncheck aja yang 2014 makanya. Nah, gitu kan ya, Mbak? Udah. Kan kita mau nyari yang salah kan? Oke aja. Berarti kan yang selain itu. Ya, oke. Nah, begitu. Ada 2014 yang salah nggak masuk ke date kenapa? Ya karena dia teks tadi kan. Ya nggak apa-apa. Tadi kan udah disampaikan juga ya oleh Mbak Nusroh bahwa kita sebagai auditor ya nggak boleh berubah ya. Nah, nanti kalau di ujian sebenarnya bisa cukup sampai di sini. Tapi nanti kalau ada yang mengerjakan sunahnya itu apa? Setelah tahu oh ini ada yang memang di luar tahun 2014, ada juga yang 2014 tapi teks. Ya, itu akan lebih baik. Jadi ada nilai tambahnya gitu. Sehingga kita bisa ada 2 rekomendasi ada 3 kalau di sini sebenarnya. Ada 3 rekomendasi perbaikan ke auditi. Yang pertama, Pak, ini ada tanggal impor yang di luar tahun anggaran. Kan seharusnya laporan keuangan kan laporan keuangan ya satu tahun anggaran aja kan, yaitu 2014. Ini ada yang 2015 masuk. Itu pertama. Jadi Bapak harus validasi dong gitu ya sistemnya biar tidak bisa input di luar tahun anggaran. Kan bisa ya di sistem. Itu pertama rekomendasi. Yang kedua, Bapak juga ini perlu divalidasi nih Pak bahwa kolom ini hanya bisa diisi dengan tanggal, tidak bisa diisi dengan teks. Yang ketiga apa? Format. Itu yang 922, dia kan kebacanya bulan 22 kan. Padahal sebenarnya dia 22 bulan 9. Itu jadi ada tiga jenis error. Nah, untuk mendeteksi 3 jenis error itu berarti gimana? Mbak Nusroh, ada ide atau yang lain? Jadi saya maunya nanti itu ada tiga keterangan misalkan gitu. Ada yang benar, ada yang salah karena 2015, ada yang salah karena teks, ada yang salah karena format tanggal bulannya tadi ketukar. Silakan. Izin menjawab Pak, semoga ya monggo. Kalau itu biasanya pakai if aja Pak. Coba Mas Rizky gimana if-nya? Maksudnya if-nya tuh di share screen aja. Di sini ini yang share screen siapa? Masih Mbak Nusroh. Atau Mas Rizky aja share screen terus langsung dikerjain tuh. Aduh Pak, nanti grogi Pak. Boleh. Loh, kenapa kok grogi? Ayo coba. Pakai if tuh soalnya itu Pak, biar bisa apa namanya? Custom iya. Pak. Saya setuju pakai if terus gimana if-nya coba? Oke deh, coba ya Pak. Ya, monggo.
Apakah sudah kelihatan? Belum. Masih belum? Belum. Oke. Untuk pakai if itu pertama itu Pak. Sebenarnya caranya hampir sama kayak yang baru Miss Rolinas tadi. If kita masukin date-nya dulu. Maksudnya ini biar nyari apakah dia apa? Nah, ini biar nggak dead deh, biar lebih pendek. Sebenarnya masalahnya kan cuma tahun. Ada rumus lain nggak? Cuma untuk mengecek tahun. Untuk mengecek tahun mungkin pakai year ini Pak. Nah, year aja ya, pakai year aja. Jadi nggak usah date gitu ya. Langsung year aja. Berarti dia kalau nggak 2014 ya, Pak ya. Maka dia hasilnya ini masuk periode. Kemudian jika dia nggak masuk periode, ini menurut saya saja ya Pak ya. Kita masukin if lagi, kita cek apakah dia number apa bukan. Kalau number tuh berarti dia is number. Masukin ini. Nah, tutup kurung. Nah, jika dia is number, kita jika dia bukan number, bisa dicek lagi apakah dia masuk 2015. Sebentar ya Pak, ini agak grogi. Aduh, maaf ini belum di year. Yeah. Yang di year B3-nya, Mas. Gimana Pak? Yang di year itu B3-nya, bukan 2014. Oh iya, mohon maaf Pak. Year B3. Sebentar Pak. Berarti ini kalau year-nya yang B3 ngecek 2014-nya di mana Pak? Di sini gini. Oh ya Pak, nggak jadi Pak. 2015 tutup kurung. Salah, tutup kurungnya di sini. Maka dia masuk. Kan bisa jadi tahunnya itu nggak cuma 2015 kan, Mas. Bisa jadi nih. Ini kebetulan aja yang di luar itu 2013 kan. Di luar itu 2015. Berarti gini Pak, tidak dibuat sama. Aja tidak sama dengan. Betul. Berarti itu jangan masuk tapi di luar 2014. Bukan 2014 gini ya Pak. Ya, kemudian jika dia benar number, kalau dia bukan number berarti dia bukan angka. Gini, terus tutup kurung, terus tutup kurung, terus tutup kurung. Kita drag ke bawah gini Pak. Tapi ini kok masuk periode ya Pak ya? Harusnya dia. Benar dong, kan 2014 kan? Tapi dia ini Pak, kalau di sini dia berupa apostrofi ini Pak, ada teks. Oh, oke. Coba kita lihat lagi ya logiknya. Jika 2014 masuk periode, jika number, if is number, dan jika itu dia number, maka jika 2014, maka bukan 2014. Oh, berarti kalau pakai year ya, kalau pakai year itu dia udah bisa mengkonversi langsung teks menjadi number sebenarnya. Gitu kan ya berarti ya? Iya, Pak. Berarti Mas, yang perlu dideteksi awal itu sebenarnya kalau kita pengen tadi ya, sempurna gitu ya, ideal ngasih rekomendasinya sekaligus mendeteksi mana yang teks, justru deteksi dulu teks. Karena kalau langsung dideteksi year, yang teks kan udah langsung di adjust nih sama Excel-nya kan. Jadi yang pertama dicek adalah justru apakah dia teks gitu. Coba tadi kamu udah bisa tuh, apakah dia number, apakah is number. Sama dengan logika yang sama, cek aja apakah dia teks gitu. Yang pertama itu justru if apakah dia teks maka itu teks. Jika tidak baru tuh dicek year-nya. Apakah dia teks? Berarti harus ya di sini ada is text.
Nah, betul. Jika ini teks, maka dia harusnya masuk ini kan, Pak? Masuk. Jadi tulis dulu jika dia teks itu apa kamu? Value if true-nya. Bentar, Pak. Jika teks, maka value if true-nya dia harus masuk if ini ya, Pak ya? Is number ini ya, berarti. Bukan. Jika dia teks itu bukan angka kan kamu tadi? Angka. Jika dia teks. Jika dia teks, maka dia masuk Bukan angka dong. Bukan angka. Bukan angka. Oh. Langsung Ya kan ketik. teks kan bukan angka kan? Oh iya Pak, iya Pak. Nah, Bukan jika angka. bukan teks baru tuh lanjut ke if lagi. If-nya apa? Gini Pak. Iya. Biar enak tuh ya kayak gini Mas. Kalau biar nggak ruwet tuh ya. Setelah bukan angka titik koma, kamu coba kursornya ditaruh di bukan angka. Nah, ALT enter nih. ALT enter. Nah, kok hilang Pak? maksudnya ya nggak hilang Mas, tenang aja. Itu digedein aja tuh formula barnya, ditarik ke bawah. Oh. Biar nggak bingung. Nah, jadi kan ini step pertama, step kedua, terus jika dia udah bukan teks nih kan gitu ya, bukan teks maka kita cek nih. Jika 2014 maka masuk periode. Jika tidak maka ya bisa langsung bukan 2014 gitu aja. Nggak usah ada if is number-nya kan udah dicek di awal tuh pakai is text. Oh iya Pak. Berarti ini bisa dihapus ya Pak ya? Dihapus langsung jadi bukan 2014. Semua itu juga dihapus aja kan jika dia bukan 2014 sudah pasti di luar 2014 kan nggak perlu di state lagi gitu loh. Pak. Coba enter. Ini ya Pak. Gitu ya, itu kan kena. Coba di filter. Oke, yang salah periode juga jadinya bukan angka ya, karena dia teks ya. Yang 922 itu apa sih? Ini salah format Pak. Ya, tapi dia teks juga kan, makanya dia masih dia tetap masuk di yang bukan angka kan? Iya Pak. Ya, oke. Bisa juga kalau misalkan kayak tadi ya mau mendeteksi mana yang sebenarnya ini kan teks nih kita udah deteksi. Oke deh. Second step-nya coba saya benerin teksnya menjadi date. Masih ada yang error nggak gitu Mas? Jadi di sebelahnya aja coba filternya dilepas. Filternya dilepas. Terus kamu bikin rumus lagi di sebelahnya. Rumus apa Pak? Itu tadi kan kita udah tahu nih mana yang teks. Sekarang kita pengen ngecek misalkan yang teks itu ya bentar. Bentar. Intinya kita mau benerin Mas, udahlah dia kalau teks nggak apa-apa, asalkan year-nya 2014 gitu. Asalkan year, berarti kayak yang tadi Pak, maksudnya? Betul, langsung year aja, if year ini. Langsung year doang gini ya Pak ya? Is tag-nya dihapus aja, cocok. Duh, kok di situ? Di sebelahnya aja Mas. Oh biar di sebelahnya aja, oke. Ada stepping-nya kan salah satu prinsip di audit kan kita harus bisa mendokumentasikan langkah-langkah audit kita dengan baik kan ya. Iya Pak. Sama dengan 2014, maka dia periode. Oke, makasih Mas Ryan. Portal udah bisa ya. Oke. Berarti nggak usah is text tadi ya Pak ya? Nah. Ya, nggak usah. Nah. Sekarang kamu bisa coba filter. Nah, masih ada yang value kan? Coba. Iya Pak. Yang value apa? Ya tadi yang salah format. Oh ya, ini yang salah format. Nah, biar enak, ini namanya error handling ya. Error handling itu biar nggak muncul value. Misalkan munculkan salah format gitu. Jika error, maka yang muncul itu salah format. Pakai apa?
pakai is error, Pak. Betul. Coba tambahin, Mas. Ditambahin di sini, Pak. Apa bikin di sel baru Ya aja? bikin semuanya total. Ambilin tisu basah sana, Kak. Buat ngelapin ini sana. 2 tisu basahnya. Atau kalau enggak itu di bawah. If errornya di depan, Mas. Oh, errornya di depan, Pak. Depan sendiri if error. Sebelum if itu enggak, sebelum if, ngomongnya depan sendiri. If error. If Is error ya, bukan Pak? is error, Mas. If error aja. If error. Jadi jika error, Ya. jika error, ini kan kalau nggak error ini value. Nah, Oh, iya. maka value if error kamu isi apa? Jika tadi value atau apa gitu. Misal salah format ya, Pak ya. Ya, mau. Kemudian kita benerin satu baris. Oh ya, di sini udah ganti salah format, Pak, bukan error. Gitu ya. Jadi tadi tujuan kita ngasih 3 rekomendasi kan bisa kita deteksi kan. Yang teks ini teks tapi salah format gitu kan. Yang ini yang udah bener, ini yang udah date tapi di luar 2014 gitu. Kalau itu nanti kalau kayak gitu 100 lah gitu maksudnya UTS-nya. Kalau nggak sampai begini misalkan kayak tadi cuma true false saja ya 90 misalkan ya sama-sama sih. Itu ya Mas. Ada pertanyaan nggak yang lain? Pak, kalau Bapak misal nanti di UTS ada kayak gini, Bapak prefer angka apa periode gini, Pak? Apanya maksudnya? Yang ini, Pak, ini teks kan. Di UTS nanti Bapak lebih memilih outputnya sebagai bukan angka, pas outputnya dimasukin ke periode gini, Pak? Bukan angka. Biar ketahuan. Dia memang ada salah. Karena kalau enggak kan nanti pada saat kita report ke auditi gitu ya, seolah-olah dia nggak salah tuh, padahal ada satu sisi pengendalian internal yang nggak jalan gitu kan. Yaitu di pengendalian sistemnya kan. Harusnya kolom itu berisi date, ada yang bisa memasukkan teks kan gitu ya. Sama aja kayak kasus kemarin, ubi mirah itu. Itu kan sebenarnya bisa juga jadi rekomendasi untuk perbaikan pengendalian sistemnya. Oh, oke, baik, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Pak, boleh diulangi yang tadi if error-nya itu, Pak? Monggo. Ini siapa? Mbak Yasmin. Iya. Mas Rizky, monggo diulangi, Mas. Untuk yang if error. Iya. Nah, jadi kalau yang if error itu, dia untuk sama saja kayak if, tapi dia mendeteksi error, Min. Nah, maksudnya mendeteksi error itu kalau if kan kayak ada kondisinya kan. Kalau kondisinya nggak terpenuhi, dia masuk true atau false gitu kan. Nah, nanti ada juga yang kondisinya tuh dia nggak masuk true false, jadi dia masuknya error gitu. Makanya dia ada if error, ini value-nya kalau dia nggak error, dia tuh gimana? Kalau dia Mas, sebelumnya di delete dulu satu. Sama dengan if gitu ya. Sama dengan if aja dulu. Sama if. Stop. Jangan di tab dulu. If aja. If. Nah, saya pengen lihat nih. If itu ada if error, ada ifna juga. Ya. Ifna itu sebenarnya bagian dari if error. Ya. If error itu yang paling umum. Mau error apapun, mau NA, mau value, mau div by 0, dibagi 0, itu semua akan masuk menjadi error. Tapi kalau kita cuma pengen mendeteksi yang NA, itu berarti ifna. Tapi kalau ini kan error, bukan NA kan, karena errornya error value. Berarti nggak bisa pakai NA. NA itu misalkan kita mau VLOOKUP, atau kita mau mendeteksi sebenarnya mana sih yang nggak ada di list. Misalkan gini, kita ada list penjual gitu ya, list supplier. Ada 10 supplier. Ya. Terus kita dikasih nih, cuma 9. Ini dikit ya, kalau 10 dari 9 kan gampang, itu mungkin pakai kasat mata aja enak gitu. Misalkan ada list supplier 1000, terus yang masuk ke kita di report kita cuma 998. Kita pengen tahu nih yang 2 ini apa sih gitu ya, yang 2 ini apa, kan tinggal di VLOOKUP kan biasanya kan, VLOOKUP nanti kan yang nggak ketemu itu akan jadi NA kan, karena nggak ada. Nah, kalau kita kayak gitu mau cuma menghandling NA,
NA itu kan not available kan, berarti nggak ada. Nah, itu bisa pakai if. Nah, tapi kalau nggak mau ribet, ya udah if error aja. If error itu akan menghandling seluruh error, mau itu NA, mau itu value, mau itu div by null. Gitu ya. Oke, lanjut, Mas. If error. If error. Yasmin masih join kan? Nah, ini di if error itu kita cek apakah value-nya itu ini error apa enggak. Kalau dia error, dia bakal masuk ke statement kedua, statement if error. Mungkin biar nggak bingung, cukup gini aja Mas, biar simple ya. Kalau itu tadi kan if-nya banyak. If error, benar. If error. If error. Kalau misalkan value-nya adalah kita kalikan date itu dengan 1. Ya, itu kalikan dengan 1. Jadi nanti yang teks pun akan berubah menjadi angka kan. Karena kemarin kan kita untuk mengoperasikan teks, untuk menormalkan teks menjadi angka itu tinggal dikalikan atau dioperasikan matematis. Operasi matematis yang tidak mengubah angka kan ya dikalikan 1 aja kan. Nah, jika error, apa? Jika error yang kayak tadi kan, berarti dia karena bukan dia teks tuh, tetapi bahasa dikalikan 1 akan error. Kenapa? Karena bulannya 22, bukan angka. Oke. Atau salah format sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan buat nyontohin aja. Enter aja Mas. Nah, itu kan jadi number kan. Nah, pasti ada satu yang bukan angka. Oh, coba ya itu Mas, karena teks ya. itu kalau dioperasikan matematis dia akan berubah otomatis menjadi number. Kemarin kan udah pernah saya sampaikan ya, 41773 itu ya berarti 41773 hari semenjak 1 Januari 1900. Itu kalau nanti kamu ubah formatnya jadi date, dia berubah jadi date. Ada Mas yang bukan angka? Sebentar Pak. Oh ya. Ada Pak. Nah, itu yang ya. tadi Pak. Nah itu Mbak Yasmin ya. Jadi jika error maka ambil yang value if error tadi. Oh, baik Pak, siap Pak. Itu untuk namanya error handling ya. Biar enak gitu, nggak ada yang value, nggak ada yang NA, ya kita ganti dengan kalimat. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Sorry, sebelumnya. Pak, izin bertanya Pak. Monggo Mbak Namira. Berarti tuh step yang pertama kita tetap nentuin yang if biasa dulu ya Pak. Buat nentuin apa maksudnya nanti kalau disoalkan kita kan nggak mungkin ngecek satu-satu gitu kan Pak. Terus nanti di filter, terus yang salah yang mana, terus baru kita lihat ini tuh salahnya karena apa, terus baru kita buat rumus yang baru itu Pak. Betul, seperti itu. Karena kan kita kan bukan cenayang ya, kita nggak tahu nih sebenarnya errornya apa aja. Ya udah if biasa aja dulu. Setelah di if biasa kita cek, oh ini errornya ini. Baru kita di if-ifin gitu ya. Jika errornya ini maka ini, jika errornya ini maka ini. Itu ya Mbak Namanya. Sama-sama. Bisa jadi karena kita nggak tahu dari awal kita pakai if year gitu ya. Langsung nggak kedetek tuh kan ya teksnya ya. Nah, makanya itu jadi pengecekan default aja Mbak. Kalau kita ngecek itu data, date, tanggal atau angka, kita cek dulu is text. Ada nggak sih di antara kolom yang seharusnya angka itu yang teks? Atau sebaliknya, jika seharusnya itu kolomnya isinya teks, cek dulu aja sama dengan is number. Jadi itu buat filter awal Mbak. Karena kalau kayak tadi ya, pada saat kita langsung rumus if year, bisa jadi kita nggak sadar tuh di yang row 10 itu sebenarnya dia teks. Gitu mungkin sih Mbak Namira tambahan. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut. Ya kan ini baru satu soal aja udah setengah jam lebih. Oke, izin. Bahas santai aja. Monggo. Lanjut. Saya share lagi ya, Pak. Nah, lanjut untuk nomor 2, itu kan mencari kesalahan penggunaan tarif biaya masuk. Nah, di sini di data transaksi PIB, kan di sini untuk biaya masuknya itu adalah hasil perkalian dari nilai pabean dikali dengan tarif biaya masuk. Nah, untuk tarif biaya masuknya itu sendiri itu ada di tabel referensi PIB.
Nah, di mana tarif-tarif di sini itu ditentukan berdasarkan importasinya. Nah, untuk caranya sendiri yaitu, kami menggunakan rumus if. Untuk logikanya sendiri itu yaitu kan kita di sini mau mencocokkan antara hitungan dengan yang ada di tabel. Nah, kalau yang di hitungan itu kan berarti caranya kalau untuk mencari tarif biaya masuk itu kan berarti sama dengan biaya masuk dibagi dengan nilai pabean. Nah, kemudian untuk yang dari tabel itu sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ini jenis importasinya. Kemudian tabel array-nya itu tarif, untuk tabel tarif tadi yang sudah kami namai. Kemudian kolom indeks number-nya itu 3 karena kita mau mencari tarif biaya masuk yang ada di kolom ketiga. Kemudian 0. Nah, di sini konsepnya itu kita mau mencari tahu apakah yang ada di hitungan di biaya masuk ini sama dengan yang ada di tabel. Nah, di sini kan hasilnya false. Nah, ini kenapa bisa false? Karena kalau kita cek di angka belakang koma ini masih terdapat angka lagi di belakang koma. Sedangkan ini yang berdasarkan tabel itu di belakang koma itu sudah nggak ada komanya. Maka untuk mempermudah, kita menambahkan rumus round di depannya. Nah, kita ambil 4 angka di belakang koma. Nah, kalau sudah gini, hasilnya sama. Nah, kenapa kita mengambil 4 angka di belakang koma? Karena di tabel referensi PIB sendiri, di sini untuk persenannya, itu kan ada 4 angka di belakang koma, terutama di ini 1,25%, di mana 1,25% itu kan sama dengan 0,0125, yaitu 4 angka di belakang koma. Nah, setelah itu untuk mempercepatnya, kita menggabungkan rumus antara yang dihitungan sama tabel, apakah sama apa enggak gitu. Nah, kita pakai rumus sama dengan if jika round dari biaya masuk dibagi nilai pabean, kemudian digit yang kita ambil di belakang koma itu 4, kemudian apakah sama dengan yang ada di tabel, berarti memakai rumus lookup. Lookup value-nya jenis importasi, tabel array-nya tarif. Kemudian ambil kolom ketiga untuk tarif biaya masuknya. Dan yang terakhir itu range lookup-nya itu 0. Nah, kalau misalkan perhitungan antara pembagian biaya masuk dengan nilai pabean itu sama dengan tabel, itu berarti sesuai atau true. Dan kalau misalkan berbeda, berarti false. Itu ya Mbak, kalau mau hasilnya cuma true false, bisa nggak pakai if tuh sebenarnya. Cuma langsung aja, ini sama dengan ini. Kayak yang di kolom H itu apa coba? Di kolom H itu apa? Iya Pak, sama Pak. Nah, gitu, Cuma gitu aja. kalau yang, oh iya. Kalau kamu mau pakai if itu berarti pada saat kamu pingin, pada saat true, saya mau isi ini dengan kalimat saya sendiri gitu ya. Kalau sekedar mau memunculkan true false, langsung aja round C3 bla 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 sama dengan VLOOKUP gitu aja udah. Hasilnya pun pasti akan true false gitu. Gitu ya Mbak. Maksudnya gimana? Berarti pakai yang cara ini saja ya Pak? Bisa di E itu langsung kayak kamu. Yang E coba ke E. Tapi kalau cuma hasilnya if true-nya itu kamu ngetik true, terus kalau false itu false, itu bisa nggak usah pakai if gitu maksudnya. Coba aja tuh, if-nya kamu buang. If-nya dihapus. Dibuang aja. Itu juga tuh, true-nya dihapus aja. Kelebihan itu.
dihapus di belakang. Sudah, Pak. Burungnya dibuang dong. Bisa ya? Oh ya, oke. Oke. Di enter, di double click. Hasilnya kan juga true false gitu maksudnya, Mbak. Tapi kalau kamu mau pakai if itu pada saat tujuanmu itu, kalau true saya nggak mau true lah gitu. Mau saya ganti nilainya sudah benar, misalkan tarif benar. Kalau enggak, tarif salah. Nah, kayak gitu baru kamu pakai if. Tapi kalau cuma sekedar memunculkan true false, nggak usah gitu ya. Oh iya, baik Pak. Coba di filter yang false. Ini Pak, jadi di sini karena false berarti ada perbedaan antara tarif yang di perhitungannya sama dengan yang di tabel. Okay. Kemudian ada yang value juga, Pak. Nah, yang value ini apa? Yang value ini terjadi karena yang ini formatnya teks, Pak, bukan number. Sama ya. Kayak tadi ya. Ya. Pertanyaannya siapa tadi? Mbak Namira. Jadi tambahin juga is text. Karena kan yang mau kita cek itu angka. Maka default-nya kita cek dulu di awal is text. Jadi, nah ini if nih. If is text. Oh, berarti if is text-nya yang dicek berarti dua kan ya. Berarti or aja. If or apa? Kan jika kolom B3 sel B3 itu teks, is text dong. If or is text B3 kan gitu kan. Kan kalimatnya gini. Jika B3 itu teks atau C3 itu teks, maka ketik misalkan kamu isi ini teks atau bukan angka. Kalau enggak baru kamu cek true false-nya kan gitu. Nah, betul. Ini, Pak. Apa yang mau dicek teksnya? Value-nya mana yang mau dicek? Ini, Pak, biaya masuknya. Oke, itu sama mana? Sama yang nilai pabean. Ya, berarti kurung tutup dulu. Makanya kan kita tambahin or kan tadinya. Oh iya. Berarti ini kaki pemisah. Betul. Is text lagi. Is text lagi. Is text lagi. Is text. Sebenarnya enak ngajar weekend nggak ada gangguan kerjaan. Karena kok kayak kemarin tuh yang kelas minggu lalu ya, kelas kalian sih nggak, kelas 6.14 yang siangnya tuh yang tiba-tiba harus di pause sampai setengah jam karena saya harus ada ngadep bos dulu gitu sih. Cuman kalau weekend ini yang protes keluarga, itu aja sebenarnya. Karena harusnya sama mereka kan. Jadi, tapi ya nggak apa-apa. Minggu depan masih 1 kali lagi untuk weekend ya, karena saya masih pelatihan ini nih, yang jadi background itu PJJ Bootcamp Data Analytics. Oke, Mbak, jika itu importnya ditutup dulu. Value if true-nya berarti ya apa? Monggo mau diisi apa aja kan? Halo, Mbak. Berarti gimana Pak? Saya masih monggo. kurang paham. Jadi value if true itu berarti apa? Ini hasil jika ininya teks atau bukan, Pak. Ya, jadi kalau value if true itu C3 berarti, sama B3-nya itu ada salah satu yang teks. Nah, oke. Ya itu nilainya berarti apa ya? Bebas saja, bukan angka atau teks kan bebas saja. Oh, iya, Pak.
Nah, jika enggak, baru kamu cek dengan round itu kan gitu. Nggak usah petik lagi kan itu. Ini. Jika salah, jika berarti nggak ada yang teks, baru kita cek ya. Oke ya, enter. Iya Biasa saja. aja. Berarti value if false-nya ini ya, Pak? Betul. Value false-nya itu true or false. Kamu bisa tambahin if lagi sebenarnya. Kalau kayak tadi ya. Jika itu true, maka tarif benar. Jika tidak, maka tarif salah juga bisa. Tapi kayak gini juga monggo kalau memang kamu cuma pengen menampilkan true false saja. Di copy ke bawah dulu. Makanya kalau biar enak itu sebenarnya kayak tadi di alt enter biar ketahuan oh ini value if true, yang di bawahnya itu value if false. Oke, coba di filter yang tidak true aja, yang bukan angka sama false. Bukan angkanya juga sekalian. Nah, kan udah ketemu. Itu bukan angka gitu. Gitu ya. Baik. Iya, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Pak, Apa nih? yang soal ke round tadi berarti satu angka beda aja nggak bisa ya Pak? Berarti harus dicek satu-satu pakai mana sih Pak? Kalau round itu malah justru dia biar tidak terlalu saklek, Mbak Marcella. Maksudnya tidak terlalu saklek ini. Maksudnya misalkan dia kan namanya pembulatan ya, namanya itu kan bisa jadi ya. Bisa jadi ketemunya itu misalkan 7,501 ya, 7,501%. Harusnya dia 7,5%. Ya kayak gitu kan harusnya disamain aja dong. Kan di audit itu ada yang namanya ada yang namanya batas materialitas kan. Iya Pak. Tidak mungkin kita cuma selisih 0,001% itu kita anggap jadi temuan, udahlah itu kita bisa ikhlasin gitu Mbak. Nah, untuk menanggulangi itu makanya Mbak Nusroh ini pakai round, yang di round itu ya tadi hasil pembagian antara biaya masuk dibagi nilai pabean, biaya masuk dibagi nilai pabean, bener nggak gitu kan? Kalau cuma selisih 0,001 udahlah ikhlasin, itu maksudnya. Kenapa 4? Karena yang di tabel referensinya itu kan 7,5% loh. 7,5% itu kan aslinya 0,0075 ya. Jadinya ada 4 digit di belakang koma. Itu Mbak Marcella. Makasih Bapak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada mau lanjut. Bentar ya, ada tamu. Oke, monggo lanjut. Baik, Pak. Yang nomor 3 sampai 5 itu kami caranya sama, Pak, konsepnya, Pak. Oke ya. Jadi nanti mungkin bisa di-skip Jadi, kalau konsepnya sama ya. iya. Berarti nanti sama ya, Pak? Berarti ada tambahan istek sama or-nya gitu ya, Pak, untuk Iya, mencari. coba saya lihat dulu. Mana, Mbak? Iya. Yang nomor 3. Ini, Pak. Nomor 3 mana ini? Itu ngecek apa sama apa? Iya. Tarif chip. Ngecek. Iya, tarif chief-nya, Pak.
Halo? Bapaknya Bapak ada guys. chat. Linas, cobain dong isteksnya di situ nomor 3. Oke, bentar. Sorry, tadi internetnya putus. Lanjut, monggo. Tadi Mbak Nusroh ya. Makanya kirain tadi, oh, loh, ini kok Mbak Nusrohnya kok diem aja. Ternyata saya yang putus. Oke, yang tadi nomor 3 mana Mbak? Nilai pabean itu emang apa? Emang ditanyakan juga di soal? Oh, enggak, Pak. Tapi kan ini nilai pabean itu hasil perhitungannya nanti untuk mencari tarif CIF-nya, Pak. Nilai pabean itu untuk menghitung nilai tarif CIF-nya. Untuk mencari tarif CIF-nya, Pak. Oh, Pak, sebentar. Mohon maaf untuk yang nilai pabean di sebelahnya itu kemarin saya coba buat ngitung yang buat nomor 6, Pak. Apa namanya? Kalkulasi, kesalahan kalkulasi. Oke. Jadi ini sebenarnya cuma untuk ngecek tarif CIF itu cukup yang kolom H ya? Iya, Pak. Oke, terus yang nomor 4? Ini sama ya konsepnya ya, rumusnya sama persis. Cuma nanti tinggal ditambahin istex aja. Istex sama OR itu ya, Pak? Ya. Nomor 4 nih apa? Tarif PPN. Ya. Sama ya, secara rumus kan? Ya, nomor 5 juga sama, Pak. Oke, karena tarif-tarif semua ya. Oh, ini cepat nih, tadi satu-satu dibahas ini. Oke, ada yang salah nggak dari tarif PPN itu? Ada yang aneh nggak? Tarif PPN itu ada yang salah nggak? Semuanya ada yang salah kok, Pak. Bukan. Ada, Pak. Dari tulisan tarif PPN itu ada yang salah nggak? Di judul itu kan ada judul tuh, tarif PPN. Ada yang salah nggak? Ada yang nggak sesuai, Pak? Bukan, tarif PPN ini. Coba, Mbak. Oh, fokus ke U3. Dari tulisan tarif PPN itu ada yang salah nggak? N-nya gede, Pak. Nah, betul. Oh, iya, Pak. Siapa nih? Mbak Yasmin ya? Oh, iya. Walaupun di soal juga N-nya kecil tuh dari Dosko. Apa bedanya Mbak Yasmin? PPN N-nya besar sama PPN N-nya kecil? Kalau, aduh, lupa. Lupa, Pak. Saya, Pak. Ada yang ingat? Kalau yang N-nya gede pertambahan nilai bukan, Pak? Ya, kalau N kecil apa? Penjualan. Oke. Penjualan,
Apa bedanya pajak pertambahan nilai dengan pajak penjualan? Karena saya kan D3-nya pajak, jadi paham begini-begini. Mohon maaf Pak, sudah lupa. Iya, Pak. Apa coba? Apa? Ayo, ada yang ingat? Takutnya nanti kalian lulusan STAN kan ditanyain pas, oh lulusan STAN nih, terus ditanyain. Mungkin yang Pajak PPN. KTTA-nya pajak. Kenapa? Mungkin yang KTTA-nya pajak. Oh, siapa KTTA-nya pajak? Putri, Pak. Ayo Putri, apa Put? Mana Putri? Mbak Ica, Pak. Anissa Ramadanti, Pak. Anissa, ayo, boleh. Apa? Kalau Anissa. nggak salah ya Pak ya. Iya nggak? Pajak penjualan itu dikenakan 10%, Pak. Kenapa? Sebelum PPN. Pajak penjualan itu dikenakan sebelum PPN. Oh, zaman dulu. Nggak tahu Pak. Loh, tadi kamu bilang dikenakan sebelum PPN itu maksudnya kirain zaman dulu PPN. Padahal bener emang dulu tuh pajak penjualan bilang. Nah, pajak penjualan itu kan kalau PPN yang dikenakan konsumen kan Pak. Nah, kalau pajak penjualan itu dikenakannya di tingkat kayak misalnya ada pabrik nih Pak, apain ke pengecer gitu. Nah, pabriknya itu dikenakan gitu nggak sih Pak? Agak lupa Pak. Oke, tapi satu poin benar. PPN itu yang N-nya besar, pertambahan nilai itu sebenarnya yang menanggung itu konsumen akhir. Itu benar. Tapi belum clear membedakan antara PPN dengan pajak penjualan. Coba ada lagi nggak? Kalau pajak penjualan di setiap tahapan tingkat produksi, Pak. Tingkat produksi apa setiap tahapan distribusi? Ya, distribusi, Pak. Nah, kalau PPN bukannya dikenakan juga di setiap rantai distribusi? Di akhirnya aja, Pak, buat konsumen akhir. Kan misalnya gini nih, produsen jual barang ke distributor. Itu kan ada PPN kan? PPN yang N-nya besar, ada kan ya? Iya, Pak. Pajak penjualan, kalau kita pakai pajak penjualan, itu dikenakan juga. Gitu ya. 10% sama-sama 10%. Nah, dari distributor ke pedagang eceran, misalkan, sebelum ke konsumen ya, itu dikenakan PPN juga kan? Pajak penjualan juga dikenakan. Nah, yang membedakan apa? Yang menanggung, Pak. Nah, gimana Mbak Jasmine? Maksudnya yang menanggung? Gimana maksudnya yang menanggung? Yang kalau PPN pertambahan nilai itu yang menanggung ini Pak, yang pembeli. Kalau yang pajak penjualan, yang itu Pak, yang jual Pak. Emang gitu ya? Oke, satu lagi deh, satu kesempatan lagi deh. Ayo, nggak apa-apa ya, jangan takut salah gitu loh, nggak apa-apa. Mungkin pajak penjualan yang menanggung semua yang berkaitan gitu Pak, pihak yang berkaitan. Nggak cuma penjual tapi distributornya juga Pak. Oke deh, saya take over aja. Jadi PPN yang N-nya besar itu, kan ada mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan kan, ada pengkreditan. Itu yang membuat sebenarnya yang secara real menanggung beban pajak itu adalah konsumen akhir. Karena pada saat produsen jual barang ke distributor misalkan, ada PPN 10% yang dibayarkan siapa? Distributor, pembeli juga. Pajak penjualan pun yang akan bayar adalah pembeli. Sama-sama pembeli. Sama-sama 10%. Tetapi pada saat distributor ini jual lagi ke pedagang eceran, 10% yang pada saat distributor ke pedagang ecerannya akan bayar PPN 10% lagi. Tapi kalau di skema PPN yang N-nya besar, si distributor itu akan bisa mengkreditkan pajak yang sudah dibayar pada saat beli barang ke produsen. Jadi itu akan dikurangi. Jadi dia sebenarnya nggak bayar pajak. Orang yang nanti dia setor itu adalah PPN 10% dari pedagang eceran dikurangi PPN 10% yang pernah dia bayarkan pada saat beli barang. Itu yang namanya mekanisme pengkreditkan pajak keluaran, pajak masukan. Sebenarnya dia nggak bayar. Nah, begitu juga nanti pedagang eceran pada saat jual ke konsumen bayar PPN 10%, pedagang eceran ini bisa mengkreditkan. Ya, bisa mengkreditkan PPN yang pada saat dia beli ke distributor. Sehingga dia nggak bayar PPN sebenarnya. Mengkreditkan itu maksudnya dikurangkan. Ya, dikurangkan.
Jadi makanya namanya pajak pertambahan nilai, karena yang sebenarnya dikenakan adalah pertambahan nilainya saja. Ya. Yang menanggung itu konsumen akhir. Makanya dia sifatnya PPN itu pajak tidak langsung, karena bisa di-shifting tuh beban pajaknya. Tapi kalau pajak penjualan, nggak ada pengkreditan, jadi double-double tuh ya. Distributor bayar 10%. Pedagang eceran bayar lagi 10%. Terus konsumen akhir bayar lagi 10%. Jadi double-double. Ada yang namanya double taxation. Padahal itu adalah salah satu prinsip yang harus dihindari pada saat pengenaan pajak. Oke, intermezzo aja. Lanjut. Nomor 5 udah kan ya? Sama semua kan? Tinggal nomor 6 nih agak panjang ya. Iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak. Izin stop share, Pak. Baik, untuk nomor 6 akan dijelaskan oleh saya. Izin share screen, Pak. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Nah, jadi untuk nomor 6 itu kan kita soalnya adalah kesalahan perhitungan matematis. Nah, jadi kita akan memeriksa apakah dari data transaksi PIB ini perhitungannya baik nilai barang, nilai pabean, dan lain-lainnya sudah tepat. Nah, ini kan banyak jenisnya, namun yang akan saya contohkan nanti sekitar 2 atau 3 perhitungan, karena untuk yang lainnya nanti prinsipnya sama saja untuk menghemat waktu. Oke, kita mulai dari nilai barang. Nah, ini maaf Pak, tadi saya coba-coba saya hapus dulu. Nah, untuk nilai barang itu pada dasarnya untuk nomor 6 itu kita membandingkan antara perhitungan milik auditi yang kolom warna krim dengan yang perhitungan auditor yang kolom warna hijau. Oke, kita mulai. Ini menurut auditor. Nah, untuk nilai barang itu kan pada dasarnya dari harga dikali dengan kuantitas. Mbak Milenia, sinyalnya lagi jelek kan? Kurang terdengar ya Pak? Enggak bisa pakai video. Gimana Pak? Bisa pakai video. Oh iya Pak. Tapi kalau sinyalnya jelek nggak apa-apa. Saya coba dulu ya Pak. Oke, monggo. Baru dapat bantuan kuota kan ya? Kemarin saya lihat statusnya Mas Ryan tuh. 50 GB ya. Oh ya Pak. Saya lanjut ya Pak. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah suara saya kurang terdengar, dipotong saja Pak. Siap. Oke, nah jadi untuk perhitungan yang menurut auditor, itu kan kita pada dasarnya mengalihkan antara harga dan kuantitas. Namun yang perlu kita perhatikan, apakah nilai barang yang di sini itu pembulatannya bagaimana, berapa angka. Nah, sebenarnya sebelum itu, saya biasanya mengecek dulu di sini, pembulatan ini sampai berapa angka. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan kurang lebih akhirnya 0 semua gitu. Berarti angkanya itu pembulatannya hanya 2 angka, yaitu sampai 9,91 saja. Nah, kalau sudah yakin, baru kita mulai perhitungannya. Jadi sama dengan, karena kita mau melakukan pembulatan, jadi sama dengan round, lalu harga kita kalikan dengan kuantitas. Lalu titik koma, 2 digit, tutup kurung. Nah, kalau sudah tinggal kita copy. Nah, awalnya sebenarnya tadi saya mencoba validasinya itu dengan cara sama dengan langsung, Pak. Cuma setelah melihat yang penjelasan Bapak di contoh yang milik teman saya tadi, jadi saya juga mencoba-coba dengan cara validasi yang satunya, yang seperti Bapak jelaskan. Nah, ini rumusnya saya pakai if error, atau saya ulangi aja, Pak. Sama dengan pertama kan mendeteksi, pertama sebelum error ya Pak. Aduh, grogi. Bentar Pak. Ini awalnya saya uji dulu apakah data yang menurut auditi tadi merupakan
angka. Jadi saya pakai apakah sudah benar dia itu angka. Jadi saya pakai if text. Is text. Oh iya Pak, maaf. If text, buka kurung, value-nya itu ya nilai barang. Terus tutup kurung. Terus namanya berarti kalau dia bukan teks, kalau dia teks berarti bukan angka. Kurang koma kayaknya itu, Mbak. Oh, ya. Lalu kalau sudah, lalu saya cek perhitungannya. If buka kurung yang menurut auditi sama dengan menurut auditor. Lalu tutup kurung. Nah, kalau menurut auditinya sama dengan menurut auditor, berarti kata-katanya saya bikin perhitungan sudah benar. Kalau berbeda, ini ada titik koma. Kalau berbeda, berarti perhitungan salah. Kurungnya habis P3 mil. Habis apa? Kurung habis tulisan O3 sama P3 dihapus. Gini. Bentar, Pak. Yang depan biarin ada deh. Yang mana? O3 di depan biarin ada kurungnya. O3. Oh, yang ini. Masih bisa. Oh, itu masih benar. Itu kurang if di depan. Kan iya, if yang is text. Oh, iya Pak, benar. Juga Pak. Oh, ini udah ya Pak. Nah, tapi waktu saya coba seperti ini, lalu saya filter, itu filter ya ini Pak. Nah, waktu saya filter di sini, itu ada yang value. Mana? Yang ini. Karena kalau setelah saya lihat lagi, itu karena harga yang di sini itu kan kalau sebelum-sebelumnya koma itu harusnya memakai kalau koma desimal itu harusnya memakai titik, tapi koma. Nah, jadi saya benarkan lagi formulanya yang menggunakan di sampingnya. Nah, jadi yang formula di sini saya tambahkan if error di depannya. Oke. If error, ya buka kurung. Kelebihan tuh buka kurungnya. Oh iya. Salah format. Walaupun sebenarnya dia teks juga kan ya. Teks tapi salah format. Iya Pak, salah format. Ada. Oke. Too many. Argumen. Itu setelah perhitungan salah itu kurang kurung tutup satu lagi. Oh ya Pak. Nah, jadi ini yang sudah benar. Jadi nggak ada yang value lagi, tapi kalau kita lihat itu adanya yang salah format. Coba salah format sama perhitungan salah, sama bukan angka. Oh iya Pak, sama bukan angka. Bukan angkanya tambahin. Nah ya, jadi kalau di sini kan perhitungan salah itu karena pembulatannya kan kalau kita pakai round itu sesuai dengan prinsip pembulatan. Jadi kalau 5 ke bawah itu bulatkannya ke bawah, kalau 5 di atas 5 itu pembulatannya ke atas. Nah, cuma di sini itu pembulatannya ke bawah, jadi tidak konsisten. Jadi yang benar itu yang menurut auditor ini.
Nah, kalau yang ini juga masalahnya karena pembulatan. Bukan masalah karena pembulatan, justru masalahnya karena yang harusnya masih ada 3 angka lagi setelah koma yang sampai 024 ini sampai 0,02 aja, berarti ada masalah perhitungannya. Nah, untuk yang ini itu karena ada apostrofnya, makanya ini bukan angka terdeteksinya. Lalu untuk yang perhitungan salah ini juga karena harusnya kan 368, ini 308. Nah, lalu yang terakhir tadi ini yang salah format. Jadi harusnya itu desimal menggunakan titik, tapi oleh perusahaan desimalnya menggunakan koma. Oke. Walaupun sebenarnya yang is-text-nya itu juga bisa pakai or tuh tadi Mbak Milenia ya. Jadi yang dicek is-text itu bukan cuma nilai barang, tapi harga juga dicek, kuantitas juga dicek. Jadi pakai or bisa ya sebenarnya ya. Or harga barang, is-text, or is-text kuantitas, or is-text tapi nanti aja nggak apa-apa. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Nah, nanti dia jadinya nanti kalau yang kayak tadi itu masuk juga ke salah ke bukan angka tuh yang tadi teksnya di harga. Di harga ya. Oh iya. Tapi kalau kayak gini juga nggak apa-apa sih. Terus coba lagi di filter lagi. Ada 1 poin lagi. Ya, oke. Itu kan cuma beda 0,37 sama 0,38 ya. Menurut kalian kayak gitu dibenerin apa disalahin? Dibenerin, Pak. Karena tidak material. Betul lah. Biar itu jadi benar gimana? Round-nya di round down, Pak. Coba. Jadi benar. Ya. Cuman gini, masalahnya si round down itu kalau misalkan ya kebetulan dia itu selisihnya 37 ya. 37 0. Dia aslinya berapa sih sebenarnya? Kalau tanpa round itu berapa coba, Mbak? Aslinya. Ditulis aja di bawah itu di row 646 misalkan. 0,2-nya dibuang. Ya, ini saya balikin dulu ya, Pak. Ya, kamu nulis lagi aja di bawah aja. No, 376, Pak. 376. Atau sebenarnya yang di round down itu tadi kamu round-down-nya di kolom R atau kolom P? Di kolom P, Pak. Kolom P-nya ya, dibikin round down ya. Nah, kadang masalahnya kayak gini nih, Pak. Bisa jadi gini. Di sininya 37 ya. Ini kebetulan pas karena di kanannya itu 376. Di round down jadi 37 juga. Tapi misalkan dia yang satu itu misalkan gini, antara 0,39 dengan 0,40. Ya, terbayangkan ya, komanya itu 0,39 sama 0,40. Kalau di round down sama nggak? Beda, Pak. Beda kan? Padahal sebenarnya dia sama gitu kan. Cuma selisih 0,01 juga, sama-sama 0,01. Nah, jadi gimana? Sebenarnya yang rundown itu belum terlalu soft tuh. Karena kalau kayak tadi selisihnya itu 39 sama 40, yang satu di round down jadi 0,30, yang satu tetap 0,40 kan? Iya, Pak. Jadi gimana, Mbak? Atau ini, Pak, nggak pakai desimal. Sama aja, nanti akan kena kayak gitu juga. Akan ada isu kayak gitu, contohnya nih. Itu ya, 631. 631,0. Itu kan kalau nggak pakai desimal, di round down tetap 631,0 kan? Ya, Pak. Sama dengan satu lagi, 630,9. Pada saat di round down, jadinya 630 kan ya? Iya, Pak. Sebenarnya logiknya apa sih? Yang mau
mau kita cari adalah selisih kan. Sebenarnya materialitas itu kan selisih kan. Ya, jadi lebih baik if-nya Mbak Milenia itu diubah menjadi jika selisihnya kurang dari 0,1 maka oke. Jika lebih dari 0,1 baru dipermasalahkan. Kan kayak gitu sebenarnya kan. Oh, ya juga Pak. Ya, coba di filternya dibuang dulu. Jadi kita bisa nggak usah pakai round tuh kalau penghitungan matematis ya. Berarti yang di sini ya Pak? Karena di sininya saya round. Berarti di sini dihapus roundnya dulu. Dihapus. Jadi penghitungan apa adanya. Jadi sama kayak tadi yang tarif Mbak siapa tadi? Mbak Nusrohlinas ya. Itu juga akan lebih aman kalau kita pakai selisih aja, Mbak. Jadi jika selisihnya antar tarif kanan sama tarif kiri itu misalkan kan berarti 0,0075 asalkan itu 75 mau 751 gitu ya. Tapi kalau 759 kan sebenarnya gede juga kan. Nah, itu bisa pakai selisih asalkan selisihnya kurang dari 0,00001 it's okay. Nah, itu balik lagi sebenarnya selisih berapa yang mau bisa kita terima itu kembali ke auditor. Bisa jadi selisih Rp1 pun yang penting di bawah Rp1 oke, ya monggo saja. Selisihnya saya di bawah Rp10 itu juga nggak material Pak, saya ikhlasin, monggo, itu kembali ke masing-masing keyakinan auditor. Tapi misalkan ini kita pakai selisihnya 0,1 ya, karena kayaknya ini dalam dolar kayaknya. Jika coba saya lihat bukan sama dengan Pak. Ya. Kalau sama dengan itu benar, berarti yang malah nggak ada selisih. Kalau nggak ada selisih kan sama dengan 0 kan? Oh iya Pak. Jadi malah justru dinegasikan aja Mbak. Jika selisihnya lebih dari sama dengan ya Pak. Lebih dari ya boleh, lebih dari sama dengan juga boleh. Ini perhitungan salah. Itu salah betul, ya. Dibalik jadinya. Yang itu perhitungan benar. Itu ada kurung kelebihan di 0,01. Nggak usah dikurung tapi sebenarnya oke ya ada kurungnya ya. Jika ini maka ini. Udah coba. Oh, perhitungan benar kurang 1 kurung tutup kali. Mana sih yang salah? Tanda petiknya, Pak. Tanda petik perhitungan. Oh iya, perhitungan benar kurang tanda petik. Oh iya. Kasih Mbak Putri. Udah, coba di filter lagi Mbak Milenia. Di filter nggak ada perhitungan salah Pak sekarang. Adanya? Salah format. Oke. Salah format dan bukan angka. Sebelumnya yang perhitungan salah cuma yang itu tadi doang ya? Banyak? Sebelumnya yang ini ya Pak, sebentar saya clear filter dulu. Yang di sebelah sini masih rumus asli. Coba ya. Loh, kok banyak? Karena pembulatan tadi ya. Karena kan yang di P-nya kan udah nggak ada round kan. Nggak saya round. Coba balik ya. Atau di insert 1, coba di insert 1. Ya. Pakai round aja biasa. Oh ya ini Pak, jadi yang perhitungan salah itu yang ada 2. Oh ada 3. Tapi coba ya Pak.
Loh, kok itu jadi benar ya? Yang 322. Padahal selisihnya jauh banget harusnya. Oh iya, ini harusnya salah. Coba dicek lagi rumusnya, Mbak. Yang 322 aja di blok. Apa di S322, sorry. S322 aja diaktifin. Penghitungan benar ya. Berarti dia kan O. Oh iya, karena kenapa coba? Kenapa kok dia dianggap benar? Oh, dikurangi P itu berapa ketemunya? Positif apa negatif? Oh, negatif, Pak. Makanya benar kan? Oh, Karena negatif kan Pak. kurang dari 0,01 kan? Oh iya, berarti harusnya yang P kurang O ya, Pak? Enggak, tetap kayak gitu nggak apa-apa. Nanti kalau kamu cuma tuker, ada yang kayak gitu lagi, cuma tuker-tuker aja kan? Oh. Berarti pakainya apa? Ditambahin absolut. Bukan, tambahin absolut. Tambahin absolut aja. Selisihnya diabsolutkan. ABS. ABS, rumusnya itu ABS gitu, ketik aja. Tapi sebenarnya dilepas dulu filternya Mbak, biar dari atas gitu, kamu rumuskan dari atas aja. Tapi nggak apa-apa ya, nanti tinggal di ke atasin juga nggak apa-apa ya. Intinya itu bisa dieksekusi untuk semuanya gitu, nggak, jangan khusus untuk sel ini doang gitu ya. Kurung tutup dulu. Atau gini deh, biar sekalian filternya dilepas. Di escape Mbak, escape aja, escape. Pencet di keyboard new ESC. Nah, filternya dilepas. Filternya di T. Yang di filter tuh T. Nah, di situ tambahin ABS. Oh, bukan. Di yang S dong. Yang S, yang ada selisihnya kan tadi S. Yang pakai selisih. Mbak, itu kamu masih di T. Di S. Nah, itu diabsolutkan. Tambahin ABS. Udah, enter. ABS itu absolut. Jadi nanti yang kita lihat itu selisihnya, bukan melihat dia negatif atau positif ya. Loh, masih nggak ada. Oh, tadi harusnya di T, Pak, sepertinya. Kenapa? Oh, iya di sini. Di S kan? Iya, Pak. Tapi nggak ada perhitungan salah, Pak, jadinya malah. Tetap benar. Coba lagi. Kok bisa? Yang di filter yang T lagi coba. Oh, kurung tutupnya, Mbak. Ulangin. Di escape, filternya dibuang lagi. Yang diabsolutkan kan selisihnya. Kalau itu diabsolutkan adalah seluruh if logiknya. Oh. Ke S. Di kurung tutupnya di situ, di setelah P3. Nah, yang di belakang 0,01 dihapus. Oke, enter. Oh iya Pak, ini ada perhitungan salah. Oh, sebentar Pak, di sininya. Oke ya. Jadi itu yang tadi cuma selisih 0,01 udah jadi benar. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, monggo lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya itu sebenarnya sama saja seperti yang tadi, cuma beda bentuknya. Kalau yang tadi kan dikali, nilai barang itu dikali, sedangkan kalau yang nilai pabean itu ada CIF. Jadi nanti di sini kita menggunakan, bentar Pak, tadi udah saya coba. Saya kosongin dulu.
Nah, jadi untuk jumlah CIF ini perbedaannya adalah kan untuk di sini tarif CIF itu jumlah CIF itu adalah tarif CIF dikali nilai barang. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan rumus VLOOKUP karena kita akan mencari berdasarkan jenis importasinya berapa sih tarif CIF untuk setiap barang. Jadi di sini, nah sebelum memulai lebih baik kita beri nama dulu tabel yang ini dengan kita blok, lalu kita beri nama misalnya tarif supaya kita tidak perlu mengunci tabel range-nya lagi. Nah, jadi untuk rumus CIF-nya itu VLOOKUP, lalu lookup value-nya jenis importasi, tabel array-nya sudah kita beri nama tadi, tarif, kolom index number-nya tadi kolom 2. Jadi kalau kita lihat di sini kan kolomnya chip itu di kolom 2. Lalu range lookup-nya 0 atau false. Oh ya, lupa. Untuk CIF kan tadi ini baru tarifnya aja. Tapi kita harus kali juga sama nilai barangnya. Karena kalau tadi tuh cuma ketemu tarifnya aja. Nah, berhubung ini kan ada pembulatan juga. Jadinya kita harus beri rumus round juga. Kalau nggak usah di round tapi nanti pakai selisih lagi aja gimana? Oh iya Pak, betul Pak. Oke. Nah, untuk yang menurut auditornya berarti tinggal kita pakai yang nilai barang. Oh ya Pak, saya mau nanya, untuk nilai barang menurut auditor itu, kita pakai nilai barangnya yang menurut auditi atau yang sudah perhitungan auditor tadi Pak? Menurut teman-teman gimana? Menurut milenial dulu. Kalau untuk ngecek nilai pabean kesalahan CIF-nya aja sih menggunakan nilai barang. Tapi kalau untuk mengecek keseluruhannya menggunakan nilai auditor. Yang ditanyakan kan nilai apa sih? Oh, cuma penghitungan matematis gitu ya? Iya, Pak. Ya udah pakai nilai auditor aja, Mbak. Ini kita tambahkan dengan yang CIF. Nah, untuk rumus validasinya itu sebenarnya tinggal kita copy aja dari sini. Lalu tinggal kita sesuaikan kolomnya, data yang kita. Nah, ini jadi kita gantian nilai pabean, lalu ini O3 bukan O3. Maksudnya yang ini kita kurangi dengan yang perhitungan menurut auditor, yang W3. Nah, kalau sudah, kita coba filter lagi. Nah, di sini kita lihat ada perhitungan yang salah juga. Nah, perhitungan salah yang di sini itu, kalau kita cek, nah ini CIF ya. Nah, untuk perhitungan yang salah ini, kok yang di nilai barang tadi sudah benar, tapi yang di sininya salah. Nah, berarti itu salah di CIF-nya. Sedangkan untuk yang bukan angka itu, seperti tadi, karena di soalnya di nilai barangnya sendiri itu bukan berupa angka. Lalu untuk yang salah format, sama seperti tadi, karena nilai barangnya masih seperti ini, masih menggunakan koma untuk desimalnya, padahal harusnya titik. Jadi itu. Jadi kesalahan yang saya temukan di sini itu bisa karena memang perhitungan CIF-nya sendiri yang salah, atau memang karena kalau yang di sini kan ini kan salah, tapi yang di nilai barangnya benar, berarti ini memang CIF-nya yang salah. Nah, tapi kalau yang di sini kan yang menurut nilai barang itu sudah benar,
Oh iya, sama nih Pak, maaf. Yang kalau yang nilai barangnya benar, tapi yang dinilai pabeannya salah, berarti CF-nya yang salah. Tapi kalau yang di sininya salah, lalu di sininya salah lagi, itu berarti memang dari nilai barangnya sudah salah. Seperti itu. Lalu kalau untuk yang bea masuk, sebenarnya sama juga. Tinggal kita bea masuk perlu dijelaskan lagi nggak, Pak? Kalau sama persis nggak usah ya, mungkin ya. Iya, soalnya sama Pak. Oke. Ya udah, ada pertanyaan mungkin? Sebelum kita break dulu. Pak, mau nanya yang itu. Yang kan tadi Milen kan buat nama tabel ya. Itu Ya. kalau misalnya kita blok dari awal ada bedanya nggak? Maksudnya blok dari awal gimana? Yang di apanya tadi, Len? Yang tabel referensi. Ya, tabel referensi ini kan diblok dari importasi. Itu ada bedanya nggak sama kalau misalnya kita blok doang dari khusus? Nggak apa-apa. Cuman kan nanti cuma dia bukan berupa nama gitu ya, tapi E3 sampai I6. Nggak masalah, Mbak. Saya juga termasuk yang nggak suka menggunakan name range. Karena itu menghabiskan memori itu kalau bikin name range. Ya kalau datanya dikit nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau datanya udah banyak, name range itu kan nyimpen di memori kan. Itu lumayan menghabiskan resource di memori juga. Soalnya kalau misalnya kita nggak pakai name range itu kan dari yang diblok itu dari khusus sampai 1,25% kan, Pak. Takutnya kalau misalnya dari importasi karena dia ada bedanya gitu, Pak. Takutnya error gitu, Pak. Berarti kamu mau blok biasa dari importasi sampai 1,25% juga nggak apa-apa. Oh, oke, Pak. Baik. Misalnya ini bukan name range gitu ya, cuma E2 sampai I6 juga nggak apa-apa. Nggak ada ngaruh. Kalau dia yang tadi kan Bapak ajarin if error. Berarti if error itu tadi itu berarti bisa ngubah datanya gitu ya, Pak? Ngubah data gitu. Soalnya tadi kan kalau misalnya nggak pakai if error kan dia ada yang bukan angka gitu, Pak. Berarti kalau udah pakai if error, berarti dia udah bisa merubah data huruf menjadi angka gitu, Pak. Kalau udah pakai if error. Bukan. If error itu kan yang hurufnya tetap huruf, cuman keterangannya itu bentar dulu. Lagi berantem nih bocah. Jadi keterangannya itu yang coba Mbak Milenia di filter yang salah format tadi. Kalau di sini tetap value, Pak, cuma namanya ya. salah. Dia yang dirubah itu value-nya, Mbak Putri. Yang awalnya kalau kita nggak pakai if error itu nanti dia akan muncul value karena dia 9,75 itu teks yang memang salah kan. Karena kan dia desimal itu seharusnya pakai titik. Akan berubah menjadi salah format. Makanya coba ke rumus yang if error, Mbak Milenia. Oh, berarti yang di if errorin yang saya Mbak udah benar. Sorry. Udah kayak tadi, salah format, cuman yang diaktifin yang sel salah formatnya. Bentar Mbak Putri, biar clear. Nah, mana? Nah, itu kan aslinya. Pada saat udah ditambahin if error, coba di S bukan Mbak. Yang S ya Pak? Ya, S saja. Ini udah ditambahkan if error Pak. Nah, iya makanya saya mau tunjukin ke Putri. Kalau itu udah ditambahkan if error, yang seharusnya value itu diganti menjadi salah format itu Mbak. Di belakang itu kan ditambahin salah format. Coba diaktifin di situ. Karena apa? Itu adalah value if error kan. Tuh. Di bawahnya itu kan dia adalah value if error. Jika error maka akan diganti menjadi salah format. 9,75 ya tetap. Itu bukan merubah itu. Itu cuma merubah menghandling error. Namanya ini error handling. Atau kayak tadi coba yang di R Mbak Milenia.
ke R, ditambahin if error. Biar kelihatan. Ya, tambahin if error. Salah format juga, Pak. Ya, boleh. Oh, baik Pak. Berarti kayak penamaan aja lah berarti ya Pak. Kayak if juga kan sebenarnya Pak. Ya, betul. If. Tapi Kan kalau error, kan? iya, berarti kalau tadi yang Bapak bilang if nah itu berarti penamaan untuk yang NA gitu Pak. Betul. Yang nanti itu munculnya NA diganti menjadi penamaan lain gitu. Soalnya dari yang Vicky tadi jelasin itu Pak, saya udah bingung karena dari yang bukan angka jadi salah format. Saya pikir itu langsung digantinya gitu Pak, teks jadi angka gitu Pak. Tanpa kita ngubah-ngubah. Oh. Bukan. Dia adalah merubah value menjadi salah format gitu. Oh, ya baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Putri. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita main-main. Saya akan share file. Ini kita break dulu ya, kan udah 6 soal. Nanti kalau masih ada waktu bisa dilanjut. Saya share file sebentar. Nanti di-download. Terus dikerjakan secara berkelompok. Nanti saya akan bagi ke breakout room. File mana ya? Ini kali. Coba monggo di-download dulu. Ya. Setelah udah di-download, baru nanti kita bagi ke breakout room sesuai masing-masing kelompok ya, nanti milih sendiri-sendiri. Dah, monggo. Tapi jangan lupa di-download dulu. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Sebentar. Belum ada yang masuk kan? Nanti kita 15 menit, jadi 12.20 sekitar 10 menit lah, 12.25 kita kembali lagi ke main room ya. Oh iya, saya belum jelaskan lagi. Belum ada yang ke breakout room kan? Saya close dulu deh. Saya jelasin dulu itu apa sih gitu ya, tugasnya ngapain. Tugasnya itu simple. Karena tadi kita bicara masalah validasi. Salah satu untuk meningkatkan validasi itu kan berarti kita bikin validation list ya. Bahwa orang atau pegawai itu nggak bisa input sembarangan sehingga tidak ada salah input. Contoh. Ini jenis mobil atau motor, jangan diketik, nanti bisa jadi ada yang ngetiknya motor gitu ya. Orang Jawa kan bilangnya motor. Nah, biar nggak kayak gini, maka kita pakai data validation. Data validation, terus dipilih list, source-nya mana? Ini gitu ya. Atau bisa diketik juga kalau cuma 2, mobil, motor juga boleh. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang ada kendala jaringan nggak masalah. Oke. Nah, nanti kan ini jadinya cuma bisa begini kan, mobil. Kalau saya ketik motor, nggak mau dia. Ya. Itu yang bisa salah satu untuk menanggulangi salah ketik, kayak ubi mirah gitu ya. Nah, ini di sistem juga bisa gitu. Kalau ini kan cuma Excel aja bisa, apalagi di yang aplikasi-aplikasi gitu ya. Nah, mereknya saya pengen kalau di sini mobil maka muncul juga drop down list tapi ini. Kalau di sini motor muncul juga drop down list tapi ini. Begitu aja. Rumusnya tugasnya. Silakan kalian bisa join ke room masing-masing sesuai kelompok ya.
Halo. Mana, Pak? Ayo, kerjanya. Gue share screen deh. Ini apa nih? Nah, jadi kita kayak bikin izin menjelaskan ini untuk yang gini kan, biar kita ketik mobil sama motor itu drop down disk untuk mereknya kan berbeda, ini CR-V, ini CBR gitu kan. Caranya kita pakai ini kayak double drop down gitu ya. Pertama kita ini dari awal saya namain untuk yang jenisnya itu saya namain jenis, yang mobil itu yang jenis mobil saya namain mobil, kemudian jenis motor saya namain motor. Kemudian kita bikin data validation untuk yang awal untuk nentuin jenisnya apakah dia mobil atau motor. Karena tadi udah saya namain jenis, maka tinggal sama dengan jenis. Oke, jadi di sini udah kelihatan mobil atau motor. Kemudian untuk merek, tadi udah saya namain di sini tuh saya namain mobil karena biar dia kalau di sini dia mobil, kebaca mobil gitu. Yang ini mobil berarti yang di sini mobil gitu. Maka kita ke data validation lagi, ke list, kita pakai sama dengan indirect buka kurung sel yang tadi yang udah diisi, klik OK. Jadilah gini. Kalau dia mobil ya gini gitu. Kalau dia motor ya pilihannya tinggal motor. Sekian Pak. Itu dapat indirect dari mana, Mas? Tadi browsing Pak. Oke, itu salah satu cara. Keren juga udah pakai indirect. Karena saya beberapa kali ditanya gitu ya. Ditanyain oleh Twitternya Excel sih, karena saya kan mainnya Twitter. Apa rumus yang enggak nanya langsung ke saya, dia nge-tweet umum aja. Apa rumus yang menurut kalian paling powerful? Pasti akan saya jawab itu indirect. Itu adalah rumus yang paling powerful gitu ya. Kalau kita tahu penggunaannya. Nah, artinya indirect apa, Mas? Kok dia bisa begitu gitu? Ngapain sih si indirect itu? Tadi kurang tahu Pak. Saya tadi cuma yang penting tahu jangan jadi dulu. Tapi kalau di ini dia munculin barang sesuai yang kita pilih jenisnya gitu Pak. Ada yang tahu fungsi dari indirect itu ngapain? Oke. Karena kan udah pusing validation seharian kan. Kita bahas indirect nih. Bawa sana. Bobo. Indirect itu ngapain gitu ya? Jadi misalkan di sini kita ada angka 23. Kalau ini kita sama dengan A1, muncul 23 kan ya? Terus kalau misalkan gini, di B1 ya. Kita ketik atau kalau nggak di sini. Ini kita ketik A1. Ya. Kalau kita sama dengan A3, munculnya apa? A1, Pak. A1 ya. Betul. Nah, kalau kita tambahin indirect, munculnya 23. Paham nggak? Indirect ini ngapain? Jadi kayak dia nge-refer satu sama lain yang A1 ke A1 gitu ya, Pak ya? Coba ya, kita lihat nih. Indirect itu ngapain sih? Indirect adalah dia akan merubah teks. Makanya di sini diminta tuh ref text menjadi referensi. Referensi itu apa? Ya sel A1 di sini ini referensi nih. Ya. Di sini itu referensi. Pada saat kita cuma A3 gitu ya. Referensinya dia apa ya? A3, muncullah A1. Tapi kalau kita ganti indirect, kita akan merubah teks yang ada di A3. Teks di A3 itu kan A1 kan? Menjadi reference. Makanya dia akan mereference ke A1, yaitu 23. Ya. Bedakan kalau kita cuma sama dengan A3, muncullah A1.
Nah, indirect ini merubah A1 ini menjadi reference. Sehingga yang dibaca adalah apa sih nilai value di A1. Sama kayak tadi sarannya Mas Rizky Chandra. Indirect itu sebenarnya akan merubah. Kan tadi indirectnya G1 ya. G1-nya mobil gitu kan. Dia akan merubah mobil yang teks itu menjadi reference. Reference mobil itu apa? Ya yang di sini. Karena tadi udah dinamain sama Mas Rizky Chandra. Gitu. Ada yang pakai cara lain mungkin? Itu salah satu cara aja. Ada cara yang lain sebenarnya. Silahkan kalau ada lagi yang, oh cara saya begini Pak, monggo. Saya pakai if. Pakai if. Monggo, yang pakai if siapa? Putri. Monggo. Iya, Pak. Ya, monggo. Tapi coba ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Apanya udah kelihatan, Pak? Masih. Excelnya. Udah. Nah, coba apa ini isinya? Jadi kan kami buat gini kan, Pak. Berarti kan kita mau pakai data validation. Tadi Bapak udah ngasih tahu clue-nya kan. Berarti data validation, ininya allow-nya list, baru source-nya kan berarti cuma 2 induknya. Berarti tinggal kita giniin, nanti ini udah keluar untuk jenisnya mau motor atau mobil. Nah, tadi kan Bapak bilang gimana biar nggak salah kayak gitu kan, Pak. Yang apanya? Kalau mobil aja, motor aja gitu kan. Jadi kita buat dari data validation, terus masukkan ke list, terus ini, source-nya ini, terus kan dari tadi kami nyoba-nyoba kan, Pak. Terus kalau misalnya dia if itu kan kayak syarat, kalau itu benar berarti sama dengan ini, kalau itu salah berarti sama dengan ini gitu kan, Pak. Iya. Berarti sama dengan if jika kan, kalau yang bentar di sininya dulu misalnya mau kita pilih mobil, berarti kita buat data validation, baru list ya kan, baru ininya berarti jika kalau misalnya kita mau mobil, berarti mobil ini kan kita mau kita pakai data yang mobil di sini kan. Berarti kalau misalnya dia benar, berarti data ini kan value true, berarti data yang diambil dari CRV ke Xenia. Tapi kalau misalnya bukan mobil, berarti data apa yang kita ambil? Berarti data yang kita ambil dari CBR ke RX King. Coba ya. Jadi nanti tinggal kita pilih, berarti mobil apa? Mobil misalnya kita suka Innova. Terus kalau misalnya dia motor, berarti nanti dia itu tinggal yang RX King gitu, Pak. Oke. Jadi bisa juga pakai if ya? Iya, Pak. Oke. Kali aja ada lagi monggo. Yang saya tahu sih 2 itu aja sebenarnya. Tapi kalau ada yang dapat lagi caranya monggo ya. Ada lagi nggak? Atau udah sama aja? Oke. Kalau udah, ini satu teka-teki lagi. Bentar. Tapi ini nggak usah dikerjakan sekarang, nanti bisa kalian kerjakan setelah kelas ini. Bisa disubmit sampai akhir hari ini di 2359 ya. Tapi kalau udah selesai ya langsung aja. Saya share screen lagi. Bentar. Jadi misalkan, ini kan tadi udah ya, kalian bikin begitu ya. Saya coba deh. Ini kalau dikit bisa juga diketik ini mobil, motor. Nanti dia juga jadi list. Nah, ini tadi pakai, misalnya saya pakai yang if ya. If berapa tuh? 1 sama dengan mobil. Mbak Putri? Walah. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Pak. Barusan hilang, Pak. Oh, oke. Ini tadi kayak gini ya, benar ya Mbak Putri ya? Pak, saya pakai klik-klik, Pak, biar nggak salah. Gimana? Klik-klik? Saya pakai klik-klik. Ini saya pakai apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sih itu, Pak. Saya aduh, saya tekan. Diklik gini. Iya, Pak. Maksudnya Putri. E1 sama dengan A1. Iya. Oh iya. Begini, udah. Tapi tadi kayak gini kan Mbak Putri kan ya?
Iya, Pak. Hasil klik-kliknya kayak gini kan? Iya, Pak. Oke, ini dia oke. Mobil begini, oke. Kalau motor begini ya. Nah, tapi misalkan gini, tiba-tiba ini kan perusahaan dealer mobil gitu ya. Nambah nih, ada varian baru gitu ya. Ada Mazda gitu ya. Masuk nih Mazda gitu ya. Terus Mercy masuk. Nah, di sini belum masuk tuh. Ya kan? Biar otomatis masuk juga gimana? Nah, itu silahkan kalian cahkan. Nanti kalau udah selesai bisa langsung di-submit juga di grup. Nggak harus langsung. Masih saya kasih waktu sampai 2, 3, 5. Itu aja sih untuk hari ini mungkin ya. Selanjutnya yang validation itu kayaknya bisa kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Jadi nanti masih bersambung nih kelompok 3 presentasi dulu. Baru lanjut ke kelompok 4 di minggu depan yang masih di weekend juga. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Cukup? Pak, permisi, ya. Pak. Monggo, Mas. Barusan saya coba yang pertanyaan Bapak tadi, saya pakai tabel ternyata udah benar, Pak. Kalau ada tambahan langsung nambah sendiri, Pak. Oh gitu, ya udah nanti di-submit aja, Mas. Ya. Oke, baik, Pak. Ada lagi? Cukup? Nanti ini jadi nilai kuis. Nah, apa yang tadi itu jadi nilai kuis. Kalau benar semua ya udah, kuisnya A semua kan gitu aja. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan ya. Ini tinggal 15 menit. Atau kalian mau lanjut kelompok 3? Nah, ini masih 15 menit. Tapi kayaknya udah ngantuk ya. Saya sebenarnya yang udah ngantuk sih. Ya udah ya, mohon maaf atas segala kekurangan nih. Mas Anan dari sini dari tadi sepanjang kuliah udah muter-muter dunia tuh dia tuh. Ini terakhir udah sampai mana nih, Mas? Di Kanada nih, Pak. Oh, ini Kanada ya. Oke. Padahal bayangan saya Kanada itu salju-salju aja gitu. Ternyata ada kotanya juga ya. Oke ya, mohon maaf udah mengganggu waktu weekend kalian gitu ya. Semoga sih, tapi sebenarnya sih weekend enak ya. Kalau buat saya buat ngajar itu nggak diganggu kerjaan, bisa fokus. Cuman diprotes keluarga nanti bisa nanti saya. Dan kalian juga mungkin protes dulu weekend Pak, please jangan ganggu waktu weekend saya gitu kan. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih juga atas partisipasi kalian, terutama kelompok 3 nih yang tadi udah presentasi ya, bantu presentasi. Kita ketemu lagi ya minggu depan masih di hari Sabtu. Tungguin aja tugas selanjutnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.